Selamat siang, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita bersama-sama di dalam acara kita pada sore hari ini, yakni acara Mimbar Agama Buddha, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber, yakni Romo Edi Susanto. Salam sehat, Romo Edi. Salam sehat, Pak. Berjumpa lagi kita ya, Romo Edi Susanto. Iya, Pak Edi. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini yang berbahagia, narasumber kita, Romo Edi Susanto, akan berbincang-bincang, menemani kita dan berbagi, ya Romo ya. Iya, Pak Edi. Dengan tema Selayang Pandang Buddha Tridharma. Betul. Betul. Untuk itu, guna mempersingkat waktu, mungkin kita persilakan kepada Romo Edi untuk membantu menjelaskan seputar Selayang Pandang Buddha Tridharma. Namun saya mohon maaf, Ya. ada satu pertanyaan nih Romo. Iya. Buddha Tridharma, mungkin bisa Romo bantu jelaskan terlebih dahulu mengenai Buddha Tridharma, apa sih yang dimaksud dengan Buddha Tridharma tersebut? Oh ya, baik. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Edi. Ya, sama-sama. Pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah Selayang Pandang Buddha Tridharma ya. Iya, Pak benar Edi. Romo. Nah, mungkin pada mimbar agama Buddha pada kali ini mungkin kita memberikan sebuah warna yang agak berbeda. Warna Romo. Iya. Ya. Menarik ini. Ya, warna yang agak berbeda sedikit ya. Ya. Nah, karena pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit mengenai Buddha Tridharma. Ya. Nah, ya. jadi kan kita kalau untuk agama Buddha sudah banyak yang kita dengar-dengar dari para romo, dari para bante, dari Benar. para pandita. Semua kita sudah mendapatkan siraman rohani, dharma-dharma, ya. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi ke dalam, ternyata di dalam Buddha ini juga ada yang namanya Buddha Tridharma. Ya. Ya, kita pernah dengar ya gitu ya, Buddha Tridharma. Iya, pernah dengar. Jadi yang dimaksud dengan Buddha Tridharma di sini itu adalah yang dibawa naungan Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Republik Indonesia. Oh. Ya, yang dibawa naungan ya. Ya. Nah, dibawa naungan. Nah, jadi kalau kita berbicara dengan tentang Tridharma. Tridharma ini mungkin sudah tidak asing ya. Pak Edi ya. Iya. Sudah tidak asing di telinga kita. Kata Tridharma ini berasal dari bahasa Sanskerta, Pak Edi. Sanskerta Pak ya, Romo ya. Ya, betul. Tri dan Dharma. Ya, betul sekali. Jadi dari bahasa Sanskerta, Tri dan Dharma. Tri itu artinya tiga. Dharma itu artinya ajaran kebenaran. Nah, itulah kira-kira arti dari Tridharma. Nah, di dalam Tridharma itu ada 3 ajaran, Pak Edi. Ya, 3 Romo. Ada 3 ajaran di situ dan ada 3 agama ya sebenarnya. Oh, 3 agama dalam di satu dalam Tridharma itu. Wadah Tridharma. Betul, di dalam wadah Tridharma. Nah, mungkin ada yang mengatakan ya, atau ada pemahaman bahwa Tridharma ini mungkin sebuah agama gitu ya. Tapi sebenarnya Tridharma itu bukan agama, Pak Edi. Bukan 3 agama. Di dalam Tridharma itu di dalamnya ada agama Buddha,
Buddha, ada agama Konghucu, Konghucu, dan di dalamnya ada Taoisme. 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 Iya, ya. iya. Nah, Romo. di dalam Buddha itu juga dikenal kita sebagai Fojiao. 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 Nah, Konghucu itu adalah Rujiao. Rujiao. Nah, Taoisme ini adalah Taojiao. 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 Jadi, Jiao adalah agama ya. Nah, Romo ya. Oh, iya, penyebutannya iya, yang kira-kira itu ya. Nah, kita berbicara tentang Tridharma ini juga kita tidak lupa, Pak Edi. Ada yang memprakarsai tentang Tridharma ini. Nah, itu yang kita kenal dengan Bapak Tridharma Indonesia. Bapak Tridharma Indonesia. Betul. Oh, nah, itu iya. adalah Bapak Kue Tek Hwai. Kue Tek Hwai. Oh, iya, Ya, iya. Bapak Tridharma. Jadi kita juga sangat mengapresiasi dan menghargai jasa beliau. Ya, tentu saja. Ya, jasa beliau. Nah, jadi oleh Bapak Kue Tek Hwai ini membentuk yang namanya Sam Kau Hue. Sam Kau Hui. Ya, pertamanya itu dibentuk seperti itu. Iya, iya, Nah, iya, Romo. lalu berkembanglah sampai sekarang ini Tridharma, menjadi Tridharma. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi di dalam Tridharma ini mungkin juga ada pemahaman apakah ketiga ajaran ini digabung. Mungkin ada yang mempunyai pemikiran seperti itu ya Pak Edi ya? Iya, 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 Romo. Nah, tetapi sesungguhnya tidak demikian Pak. Tidak demikian. Masing-masing ajaran mempunyai ajarannya sendiri-sendiri. Namun tergabung dalam satu wadah. Betul. Disebutlah Tridharma tersebut, Romo ya. Betul, Oh, betul. iya. Nah, jadi masing-masing mempunyai ajarannya tersendiri, mempunyai kitab suci sendiri, dan mempunyai nabi tersendiri. Begitu ya? Iya, iya, Nah, iya. jadi kira-kira itu tentang Tridharma. Nah, jadi yang kita topik pada kali ini adalah yang kita bicarakan adalah Buddha Tridharma yang dibawa naungan Ditjen Bimas Buddha Republik Indonesia. Iya, iya, Ya, iya, Romo. jadi kita perjelas gitu kan. Iya, Jadi iya. nanti jangan sampai ada salah persepsi. Ini Tridharma yang mana? Iya, iya. Gitu ya? Iya, iya. Iya, sangat jelas, terima kasih, Romo. Ya, ya. Ya. Nah, setelah kita berbicara tentang Tridharma ini, tempat umat berkumpul itu adalah di Kelenteng, Kelenteng, ya. ya. Iya. Nah, tempat ibadah Tridharma kan. Iya. Nah, di sanalah umat Tridharma melaksanakan ibadah, ya, atau paisen Paisen. Iya. di Kelenteng. Oh, Di yang Kelenteng. biasa itu saya lihat ada vihara Tridharma. Betul. Karena kita lihat ya. Betul. Oh, itu Romo ya. Iya. Ya, vihara Tridharma apa namanya ini? Betul. Itu tepatnya ya, Romo ya. Betul, betul. Dan tempat kumpulnya umat Tridharma ini di Kelenteng. Kalau kita perhatikan ya, Pak Edi ya. Iya, Romo. Di Kelenteng itu juga ada umat Budanya, ada umat Konghucunya, Iya. ada umat Taoismenya. Taoismenya. Nah, Iya. jadi kita perhatikan umat Tridharma ini yang di Kelenteng itu ada yang belum terjamah gitu ya. Oh, Terjamah atau kita bantu gitu loh Pak. Bantu dalam hal sebagai umat. iya, iya. Iya. Nah, jadi kita kalau perhatikan di dalam agama Buddha itu terdiri dari banyak sekali majelis-majelis. Banyak sekali terdiri dari aliran-aliran yang berbeda-beda. Iya. Ya. Tetapi kita sebagai umat Buddha patut berbangga, Pak Edi. Iya. Patut berbangga. Mengapa saya mengatakan kita patut berbangga? Di dalam umat Buddha yang begitu beraneka ragam. Dalam keberagaman itu ya, Romo ya. Betul. Dari aliran-aliran yang berlainan, ya, yang berbeda.
kompak. majelis yang berbeda, semuanya bersatu, Satu wadah, kompak. satu wadah, ya. Nah, itu di intern budanya, Nah, ini kita berbangganya apa? Kerukunan kita terjaga sampai saat ini, Luar biasa. ya. Ya, Kerukunan intern maupun ekstern Ya, keluar, ya, begitu ya. ya. Nah, itulah kita sangat berbangga juga sebagai umat Buddha, keharmonisan kita, kerukunan kita terjaga. Iya, iya, Nah, luar biasa. Jadi yang saya maksud di sini begini, masing-masing majelis itu dia membawahi atau menaungi beberapa vihara, begitu ya, Pak ya. Nah, bagaimana dengan umat Tridharma ini, atau di dalam Tridharma ini ada umat Buddhanya yang di kelenteng? Bagaimana kita membantu? Ya, membantu itu artinya kita bagaimana kita melayani umat, melayani umat kita, begitu ya. Nah, kalau di vihara-vihara kita ambil contoh aja ya Pak Edi ya, tentang akta nikah, akta nikah ya. Iya, iya, ya Romo. Akta nikah. Jadi kalau ada umat yang akan menikah, dia tentu yang pertama itu dia harus meminta surat pemberkatan, Pak Edi. Nah, umat Buddha yang mempunyai viharanya sendiri, ya Pak Edi ya, Iya. dia akan ke viharanya untuk meminta surat pemberkatan. Nah, jadi sekarang yang kita bicarakan itu adalah umat Tridharma, umat Buddha yang di kelenteng. Kemana mereka meminta, begitu kan? Iya, iya. Nah. Jadi sudah ada wadahnya, sudah ada tempatnya. Kalau misalnya ada yang ingin mengajukan proses surat pemberkatan nikah, bisa langsung ke kelenteng ya, viharanya ya, ya Romo. Betul. Nah, untuk sekarang ini juga kita setiap vihara itu kita melayani umatnya kita. Nah, agar tidak saling tumpang tindih, gitu loh, Pak Edi. Jadi misalnya umat dari vihara A itu minta surat pemberkatannya di vihara A. Iya, iya. Umat yang di vihara B dia minta ke yang vihara B. Om Romo. Oh ya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tolong jangan kemana-mana terlebih dahulu. Kami akan segera kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha setelah tayangan pesan-pesan berikut ini. Saat ini banyak sekali dampak dari pandemi COVID-19. Di bidang pendidikan, siswa belum diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Kesehatan dan keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama. Pemberian vaksin bertujuan untuk melindungi kita semua dari penularan COVID-19. Oleh karena itu, jangan takut untuk divaksin. Mari kita ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional. Selalu ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan selalu tingkatkan imun, aman, dan iman. Imun tubuh kita, keamanan selama beraktivitas, dan iman untuk menjaga kesehatan mental kita. Mari vaksin untuk Indonesia yang sehat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Ayo tonton TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kami dari kelompok pengelola pariwisata Semenanjung Berwisata sangat mendukung pelestarian hutan dan menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Danau Sentarung. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Romo, Oke, maaf baik, tadi Pak Edi. iklan kita lanjut kembali. Iya. Romo, mohon maaf, tadi saya ada mendengar ini di Tridharma ada 3 ajaran kebaikan, itu Buddha, Konghucu, dan Taoisme ya. Betul, betul. Nah, yang Taoisme ini boleh mohon Romo bantu menjelaskan Oh iya. apa arti dari Taoisme itu? Oh ya, baik, baik Pak Edi. Nah, sebelum kita menuju ke sana, saya sambung yang tadi keputus Baik, itu baik. ya. Iya, Romo, silakan. Nah, jadi maksud saya begini, di dalam umat Tridharma ini, saya pernah mengalami begitu Pak Edi. Saya pernah ke tempat sembayang, Iya. ke kelenteng. Iya, Waktu saya selesai sembayang, itu ada umat yang datang, iya, muda-mudi. Nah, umat ini bertanya kepada penjaga kelentengnya, Pak, saya mau minta surat pemberkatan nikah. iya, Nah, yang ditanya ini bingung Pak Edi. Karena memang yang berhak untuk mengeluarkan surat pemberkatan itu adalah majelis. iya, Majelis yang di bawah naungan Ditjen Bimas Buddha itu kan. iya, Nah, jadi maksud saya kita ini, saya juga kebetulan iya, Romo. Pak Edi sebagai koordinator Pokjaklu. Oh, Pokjaklu itu adalah kelompok kerja penyuluh, ya, penyuluh agama Buddha, non PNS. iya, iya, iya. Nah, jadi dari situ kita ada majelis. Nah, itu adalah majelis MTI, MT singkatan dari. Majelis Tridharma Indonesia. Oh, iya, 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 Nah, iya. itulah suatu bentuk kepedulian kita terhadap umat Buddha yang di Tridharma ini, yang di kelenteng ini loh, Iya, iya. Pak Edi. Kita Iya, bantu, Iya, kita bantu untuk agar mereka bisa mendapatkan surat pemberkatan. memudahkan prosesnya ya, Romo, Betul. ya, untuk mendapatkan surat ini Betul. ya. Iya. Nah, dengan adanya surat pemberkatan ini baru bisa ke Disduk Capil. Tanpa surat pemberkatan pernikahan tidak bisa. Iya, iya, Romo. Nah, ini adalah satu bentuk pelayanan umat Buddha. Iya, Umat iya, Buddha kita yang di mana? Yang di Tridharma. iya, iya. Gitu ya. Iya. Jadi ya. Nah, Tentu sangat bermanfaat ya, Romo ya. betul, betul. Lalu selanjutnya pertanyaannya tadi yang tentang Taoisme itu ya. Benar, Romo. Saya tadi Betul, ada dengar betul. itu ada Buddha, ada Konghucu, dan Taoisme ini. Betul, ya. betul, Pak Edi. Nah, yang Taoisme ini mungkin boleh Romo bantu jelaskan lebih detail karena saya juga ingin tahu juga gitu loh. Iya, betul, betul. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, untuk agama Buddha, kita mungkin sudah banyak mendengar, Iya, ya, Pak Edi ya. benar, Romo. Ada mimbar agama Buddha di TVRI, kemudian untuk Konghucu, Benar. Itu acara yang kita nantikan, Romo. juga ada mimbar agama Konghucu, Iya. gitu kan ya. Nah, Taoisme ini, yang informasi-informasinya jarang kita ketahui ya. Iya, iya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita coba melihat atau menjelaskan secara singkat Taoisme ini sebenarnya apa gitu loh. Ya, mohon Romo jelaskan lebih Gitu ya. detail. Ya, Nah, atau mungkin ya Pak Edi itu di dalam kitab suci Tao Te Ching di bab ayat pertama itu ya Pak Edi. Tao Te Ching ya. Bahasa Mandarinnya mungkin Pak Edi masih ingat? Tao Te Ching. Tao Kalau Te- yang pernah saya tahu, Tao itu merepresentasikan jalan ya, Romo ya. Jalan kebenaran, aturan-aturan yang hakiki. Te sendiri itu adalah moral ya, ya Romo, yang moral, kebaikan. Jadi kalau digabung Tao Te Ching ya kitab yang mengajarkan moral-moral kebaikan dan kebenaran gitu. Begitu Ya, Romo. betul sekali Pak Edi. Betul Maaf, sekali. mohon dikoreksi Romo. Betul sekali. Nah, jadi Taoisme ini kitab utamanya itu adalah Tao Te Ching. Tao Te Ching, ya. Tao Te Ching. Nah,
dari tahu itu sendiri kita mungkin arti tahu itu ya, Iya. Pak Edi. Sebenarnya tahu itu apa ya, gitu kan? Iya, itu ingin saya Nah, tahu itu sendiri secara sederhana mungkin dapat kita jelaskan bahwa tahu itu sebenarnya adalah jalan atau aturan. Ya, jalan atau aturan. Nah, itu mungkin pengertian tahu secara umum. Nah, sebenarnya arti tahu itu ada 4, Pak Edi. Oh, boleh mohon Romo jelaskan? Oh ya, boleh. Nah, yang pertama itu adalah tahu sebagai tahu, Ya. tahu sebagai agama, Ya. tahu sebagai filsafat, dan tahu sebagai spiritual. Nah, itu mungkin arti tahu. Nah, sebelum kita bahas tentang arti-arti ini, mungkin coba kita lihat agak global. Ya. Sebenarnya tahu ini di dunia ini terbagi 2, Pak Edi. Yaitu tahu yang bagian utara dan tahu bagian selatan. Ya, Romo. Bagian utara ini adalah Qian Chen Pai. Bagian selatan ini adalah Zhen Yi Pai. Bagian utara Qian Chen Pai itu tause-tausenya hidupnya di vihara-vihara atau di taukuan-taukuannya dan tidak berkeluarga. Oh, tause yang dimaksudnya tause pendeta Romo ya? Umat tausenya pendetanya, Oh, pendeta. panditanya. Iya, Panditanya ya. Nah, itu tidak berkeluarga. Nah, yang untuk yang di utara ini Qian Chen Pai ini contohnya yang ada di Wutangsan. Nah, kemudian yang di selatan Zhen Yi Pai itu Lunghusan, yang ada di Lunghusan. Nah, itu boleh berkeluarga. Nah, itu untuk secara garis besarnya ya. Nah, Qian Chen Pai ini juga banyak sekali alirannya, Pak Edi. Masih terbagi-bagi lagi Banyak. Romo ya? Banyak sekali iya, alirannya. iya. Nah, untuk yang di selatan ini, Zhen Yi Pai juga banyak sekali alirannya. Nah, jadi banyak sekali tahu di dunia ini. Gitu ya, aliran-alirannya maksud saya ya. Ya, ini kalau bicara sejarah perkembangan tahu itu sendiri bagaimana Romo? Nah, perkembangan tahu khususnya di Indonesia ya. Mungkin dari awalnya tahu, dari awalnya sejarahnya tahu berkembang ya di Indonesia khususnya. Iya, boleh. Nah, kita bicara bagaimana atau kapan, sejak kapan Taoisme ini masuk ke Indonesia. Begitu ya, Pak Edi ya. Iya. Nah, Taoisme ini masuk ke Indonesia itu pada saat para pedagang-pedagang dari Tiongkok Iya. datang ke Indonesia, Tao sudah masuk. Oh, iya. Mulai masuk. Nah, jadi pedagang-pedagang ini atau Huaqiao itu ya, yang datang dari Tiongkok ke Indonesia, mereka kan pakai perahu, Pak Edi. Ya, kapal ya. Kapal. Ya, kapal laut. Dulu kan belum ada pesawat ya. Oh iya. Belum ada. Iya benar Romo. Nah, jadi masih pakai kapal. Nah, pada saat mereka datang berdagang, itu ada yang menetap. Dan ada yang pulang. Nah, pada saat mereka datang ini, mereka itu masing-masing membawa patung Kimsin, Oh iya. ya, patung dewa. Iya. Masing-masing dia membawa. Patung Dewata tahu maksudnya Romo ya. Betul. Nah, jadi dibawalah ke Indonesia. Yang bagi yang menetap itu di rumah disiapkan altar, dipai-pai, begitu ya, dipai-pai. Nah, dan yang datang ini kan datang dari berbagai daerah di Tiongkok. Jadi masing-masing bawanya macam-macam, Pak itu. Artinya Ada yang bawa kuankung, ya. artinya perkembangan tahu tersebut sendiri di Indonesia tuh awalnya dibawa dari perdagangan ya masuk ke Indonesia ya. Iya, betul. Romo. Betul. Nah, jadi masing-masing keluarga Romo.
para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Tidak terasa, kita juga telah sampai di penghujung acara Mimbar Agama Buddha pada kesempatan sore hari ini. Bincang-bincang menarik ya, Romo Edison. Ya, Pak Edi. Semoga saja bincang-bincang kita pada sore hari ini yang ditemani oleh Romo Edisanto dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang dalam acara yang sama, yaitu acara Mimbar Agama Buddha. Sampai berjumpa. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.